Seperti pada pekerjaan-pekerjaan di bidang lainnya, setiap perusahaan, instansi, atau bahkan negara pasti memiliki masa kritis, serta masa di mana perusahaan atau instansi merasa perlu bantuan. Maka dari itu, setiap perusahaan dan instansi pasti memerlukan humas, di mana humas bertugas sebagai penyambung antara organisasi dan masyarakat, di mana humas membangun reputasi, komunikasi, serta citra yang baik antara organisasi dan masyarakat. Humas bertugas dalam menyelesaikan manajemen krisis, menciptakan identitas perusahaan, serta menjaga hubungan dengan parlemen, di mana hal tersebut dapat menciptakan kesan atau image yang bagus terhadap perusahaan, dan humas bertugas untuk memberikan pengetahuan serta pengertian. Setiap organisasi dan sebuah perusahaan pasti memerlukan yang namanya humas, di mana humas bisa membantu program kerja perusahaan dan menambah citra baik dari program perusahaan. Humas, seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, memiliki kode etik yang sudah ditata dalam organisasi-organisasi. Beberapa organisasi tentang humas di dunia ini adalah IPRA, International Public Relations Association, merupakan organisasi kehumasan yang menyangkup seluruh negara yang ada di dunia. Dibangun pada London 1 Mei 1995, IPRA menerapkan konstitusi dan penunjukan Dewan IPRA pertama. PRSA, Public Relations Society of America, merupakan organisasi humas yang didirikan di Amerika pada 4 Februari 1946, di mana PRSA diikuti oleh seluruh masyarakat Amerika yang terkait dengan kehumasan. FAPRO, Federation of Asian Public Relations Organization, berdiri pada ASEAN, di mana organisasi ini dibangun pada tahun 1971 di Brunei Darussalam. Perhumas Indonesia, Perhubungan Masyarakat Indonesia, di mana dibangun pada 15 Desember 1972. Perhumas dibangun untuk profesi para praktisi humas dan komunikasi Indonesia. Yang terakhir, ada APRI, di mana APRI merupakan asosiasi perusahaan public relation. APRI menghimpun para praktisi humas yang ada di Indonesia dan membentuk organisasi yang menghimpun perusahaan-perusahaan humas. Seperti yang kita ketahui, setiap organisasi-organisasi tersebut memiliki kode etik yang berbeda-beda dan sudah disesuaikan melalui program kerjasama antar negara-negara yang terkait. Kode etik IPRA, International Public Relations Association, memiliki kode perilaku, kode moral, menjunjung tinggi standar moral, memiliki kejujuran yang tinggi, mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat. PRSA, Public Relations Society of America, di mana organisasi ini memiliki Code of Professional Standard yang harus mereka patuhi sebagai kode etik mereka. Kode Etik Perhumasan Indonesia, Pasal 1 mengenai komitmen pribadi yang menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Pasal 2, perilaku terhadap klien atau atasan. Pasal 3, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Dan pasal 4, perilaku terhadap sejawat. FAPRO, Federation of Asian Public Relations, memiliki kode etik yang berisikan dengan tujuan pembuatan organisasi dan berisikan mengenai integritas pribadi dan profesi seorang anggota FAPRO. Kode etik FAPRO lebih berisikan dengan etika-etika moral pribadi. Berdasarkan kode etik yang telah kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasinya,
Humas harus memiliki sifat kejujuran, profesionalitas yang tinggi, kredibilitas yang tinggi, humas harus adil dan tidak berpihak, serta humas harus dapat dipertanggungjawabkan setiap pembicaraannya. Salah satu contoh kasusnya pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, di mana Australia menyadap telepon yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga itu membuat marah Indonesia. Kesalahan kondisi tersebut adalah Humas Australia tidak mau meminta maaf atas kesalahan tersebut, padahal jelas-jelas itu melanggar privasi dari pihak Indonesia. Maka dari itu, kesalahan yang dilakukan oleh pihak Australia seharusnya Humas Australia meminta maaf atas kejadian tersebut. Dan tentu saja, hal tersebut melanggar pasal nomor 5 dari IPRA yang telah diikuti oleh negara Indonesia dan Australia.